Pemimpin yang hebat seperti apa kalau dia tidak belajar bergantung pada timnya, pada teman-temannya, dia tidak bisa add value kepada kesatuan tubuh Kristus. Mata uang kepemimpinan itu apa? Dipercaya. Aset kepemimpinan itu apa? Dipercaya. Pemimpin tidak bisa dipercaya, tidak bisa gerak kemana-mana. Tidak mungkin efektif. Tidak ada pemimpin yang infallible, tidak ada pemimpin yang invincible. Tidak bisa salah, tidak bisa kalah, tidak ada. Semua pemimpin, kalau tidak hati-hati bisa keliru. Jadi akibatnya apa? Tuhan didik kita untuk bergantung pada Dia. Jadi saya beri judul pasal 21 dan 22 adalah the thin line between stubbornness and determination. Ya. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah garis pemisah yang tipis antara keras kepala dan keuletan dalam kepemimpinan. Banyak kita dan saya menghadapi, mungkin saya juga menghadapi di masa-masa tertentu di mana kita mikir yang dibutuhkan sekarang itu ulet, bertahan, tidak menyerah, ya. Atau sesungguhnya Tuhan sedang bicara kita untuk jangan diteruskan. Ya. Ini yang dialami oleh Paulus yang kita perlu pelajari. Ini petanya, ya. Jadi pasal 21 dimulai dia setelah pasal 20 tangis-tangisan dengan para penatua Efesus, terus dia meninggalkan Miletus, berlayar ke Patara, kemudian melewati Siprus dan singgah di Tirus. Singgah di Tirus terus naik kapal lagi dan mendarat di Ptolemais. Itu perjalanan terakhir, terus dia jalan kaki ke Kaisaria dan akhirnya ke Yerusalem. Di Kaisaria dia tinggal di rumahnya Filipus. Terakhir sekali Filipus kemudian sampai ke Kaisaria, titik sampai situ. Ada beberapa hal yang saya pelajari dari bagaimana Lukas menyajikan kehidupannya Paulus. Yang pertama, bagaimana Tuhan itu menghaluskan, ngasah rough edges, sisi-sisi atau kisi-kisi kepribadiannya Paulus yang kasar. Ya. Paulus kalau sudah perhatikan ini, dulu dugaan saya ini orang suka berkelahi, sumbu pendek kira-kira. Dia penyiksa para murid di pasal 9, pasal 7 dia merestui pembunuhan Stefanus, dia zealous. Jadi di antara orang Yahudi yang paling militan, paling fundamental, yang bunuhi orang-orang percaya. Jadi musuhnya banyak. Ya. Yang kedua, perjalanan misi yang pertama di pasal 13, begitu Markus meninggalkan rombongan, entah ada keperluan apa, sampai setahun kemudian dia tidak berdamai dengan Markus, dia masih marah, sampai rela berpisah dengan Barnabas. Ya, waktu itu, jadi gegeran dengan Markus. Terus kemudian di pasal 15, waktu dia mau perjalanan misi yang kedua, dia geger sama Barnabas. Berikutnya, kalau sudah lihat di perjalanan berikutnya di Galatia pasal 2, dia sampaikan dia negur Petrus, negur Barnabas di depan umum. Ya. Kemudian kalau sudah baca surat 1 Korintus pasal 1 sampai pasal 12, itu semua isinya teguran, bela diri, percekcokan dengan orang-orang di Korintus, jemaat di Korintus. Nah, setelah dia bertobat, tidak langsung semua berubah. Ya, masih ada hal-hal itunya masih ada, nggak terimoannya masih ada. Ya, tapi ditunjukkan di pasal 21 ini adalah kemenangan, God's success story. Yang menang siapa? Yang menang Tuhan karena Paulus bisa dibentuk oleh Tuhan. Ya, di pasal 21 ayat 20 sampai 26, waktu Paulus menceritakan semua yang dikerjakan Tuhan di Asia, di provinsi Asia dan di Eropa, dikatakan semua pemimpin-pemimpin di Yerusalem, penatua memuji, memuliakan Tuhan. Kemudian si Yakobus dan para penatua berkata, ya, saudara lihatlah, ya, di ayat 20 kalau tidak salah,
beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya pada Yesus. Dan mereka semua rajin, artinya menghormati Taurat. Terus kemudian para penatua mengusulkan supaya Paulus mau menyponsori 4 orang yang mau menyucikan dirinya, ya, memisahkan dirinya untuk melayani Tuhan selama 1 minggu, nyponsori, bayari korban persembahannya dan segala macam. Nah, di sini banyak orang bertentangan. Kenapa Paulus tidak nolak? Karena dia kan mengajarkan Yesus itu kan penggenapan semua korban-korban ini. Kenapa kok dia mau saja, ya, kompromi dengan ini? Nah, disinilah kelihatan kemenangannya Tuhan. Ya. Bagaimana dia bentuk. Kalau nuruti Paulus yang dulu, diajak geger mungkin si James ini, Yakobus ini. Tapi begitu Paulus dengar ada beribu-ribu orang yang menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Yang kalau Paulus kemudian waktu itu menentang Yakobus, maka gereja pecah hari itu antara orang Yahudi yang Kristen dengan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Ya, kalau nuruti aslinya Paulus, terjadi perpecahan besar waktu itu. Dan kita tidak tahu nasibnya beribu-ribu orang yang kemudian kecewa, orang Yahudi. Tapi Paulus tidak membantah, tidak membela diri, tidak apa. Dia bilang, oke, saya kerjakan. Besoknya dia kerjakan. Ya. Jadi yang kita lihat dari laporannya Lukas adalah satu proses dari Paulus yang suka geger, yang mudah tersinggung, yang tidak terimaan, yang berkelahi sana, berkelahi sini, dibentuk, diasah, dikerjakan oleh Tuhan, sampai di pasal 21, di ujungnya perjalanannya Paulus ini. Ya. Saya lihat pasal 22 dan seterusnya adalah perjalanannya dia ke Roma, yang menurut Lukas waktu itu barangkali inilah the last journey untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, jadi pada ujungnya Lukas berkata Tuhan berhasil. Tuhan bisa ngaluskin Paulus. Paulus bisa dihaluskan demikian rupa. Ya, sampai dia dengan Yakobus, orang berharap semua, banyak komentator harusnya Paulus berkata tidak, harusnya tidak kompromi. Tapi Paulus melihat ribuan orang Yahudi yang percaya pada Tuhan, dia bilang, ya saya siap untuk mengerjakan nyponsori ini. Ya, resikonya apa? Resikonya orang bilang, Paulus ini gimana sih? Pelin-pelan dan segala macam. Tapi buat dia tidak ingin satu orang pun tersandung oleh karena keputusannya ini. Ya. Bagaimana sih cara Tuhan membentuk Paulus? Ini topik kedua. Ya, selama bertahun-tahun cara Tuhan bentuk Paulus gimana? Supaya rough edges, sisi-sisi, kisi-kisi yang kasar, yang belum halus dari hidupnya ini dihaluskan Tuhan. Yang pertama, dia mengalami blindness, buta. Waktu dia ketemu di jalan Damaskus, dia buta, terus dikatakan di kesaksiannya di pasal 22, dia bergantung pada teman-temannya. Ya. Orang model Paulus biasanya maunya mandiri, tidak bergantung siapa-siapa, tapi pada saat dia ketemu Tuhan, dia diajari sama Tuhan, kita perlu interdependence, perlu bergantung kepada orang lain juga. Ya, pemimpin yang hebat seperti apa kalau dia tidak belajar bergantung pada timnya, pada teman-temannya, dia tidak bisa add value kepada kesatuan tubuh Kristus. Jadi Tuhan izinkan dia buta beberapa hari supaya dia sadar ada kalanya dia butuh orang lain. Tidak bisa hidup sendiri walaupun dia pintar luar biasa, dimuridkan oleh Gamaliel, ya, tetapi tetap butuh orang lain. Kalau ada pemimpin merasa aku tidak butuh siapa-siapa, aku hanya butuh Tuhan, that's destruction. Ya, itu jadi hambatan dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua, di pasal 22 dia bilang dia berbantah dengan Tuhan. Dia mau tinggal di Yerusalem. Dia berkata, aku di bait Allah ini berdoa. Tuhan memberi penglihatan. Terus Tuhan bilang, kamu tinggalkan segera Yerusalem. Paulus bilang, Tuhan, lebih efektif di sini nih, orang sudah kenal siapa aku. Ya, mereka kenal bagaimana aku mengejar-ngejar orang Kristen, bagaimana aku zealous, ya, bagaimana aku hidupku yang lama. Jadi lebih gampang di sini. Tuhan bilang, Paulus segera tinggalkan Yerusalem. Aku akan kirim engkau ke tempat yang jauh, di mana orang tidak kenal kau. Ya.
Jadi kalau kita dikenal itu enak. Dikenal itu artinya kita tidak ada effort apa-apa. Orang sudah tahu saya, orang tahu apa yang biasa saya perlukan, ya, mimbarnya seperti apa, kondisinya ruangan seperti apa. Tapi Tuhan kirim Paulus ke tempat di mana orang tidak kenal dia. Di dalam tempat di mana orang tidak ada yang tahu reputasinya, tidak kenal siapa dia, terpaksa dia bergantung penuh kepada Tuhan. Ya, bergantung kepada teman-temannya, bergantung pada Tuhan. Yang ketiga tentu hardship, hal-hal yang sulit, penderitaannya yang dia alami membuat dia harus bergantung kepada anugerah Tuhan. Ya, kalau tidak ada anugerah Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan, bukan mengandalkan kepintaran, bersandar pada anugerah Tuhan. Tuhan izinkan, Tuhan bilang dia akan tahu penderitaan yang dia akan terima. Ya, penderitaan, kesulitan membuat dia bergantung pada anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang dia bisa klaim kecuali anugerah Tuhan. Yang keempat, dia ngalami pintu tertutup. Nggak tahu sudah pernah ngalami, nggak? Saya pernah ngalami. Orang semua pernah, banyak orang pernah ngalami pintu ditutup sini, pintu tutup sana. Tujuannya apa? Bersandar kepada kesetiaan Tuhan. Tuhan tetap ada di sini. Walaupun kelihatannya tertutup, He is at work. Tuhan sedang bekerja. Ya, di pasal 16 kita tahu ditutup, mau ke provinsi Asia, mau ke Bitinia ditutup. Tapi percaya akan kesetiaan Tuhan. Ya, itu yang mau dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Yang nomor 5, disappointment. Ya, dia diasah oleh Tuhan melalui jemaat Korintus. Dia dibandingkan dengan Apolos. Orang-orang bilang Apolos lebih pintar dari Paulus, Apolos lebih hebat, Apolos lebih ini, lebih itu, dan segala macam. Menyakitkan sekali buat Paulus. Ya, lewat disappointment, discouragement yang dihadapi dengan jemaat Korintus, akhirnya dia bersandar pada kasih. Di 1 Korintus 13 dia bilang solusinya adalah kasih. Kamu boleh punya iman sebesar apa, pengetahuan sebesar apa. Kalau kamu tidak mikirkan orang lain, mengasihi orang lain, berapa ribu orang ini yang sudah percaya Tuhan, seperti gong, dia bilang, tidak ada gunanya. Nah, bagaimana sih seharusnya kita handle perbedaan-perbedaan di antara umat percaya? Ini bisa dipakai di perusahaan, bisa dipakai di pelayanan, di gereja. Ya, ada 4 cara membedakan perbedaan. Saya sebut 4D. Ya. D yang pertama itu sesuatu yang die or life, atau mati atau tidak mati gitu aja. Sesuatu yang basic sekali. Ya. Kalau perbedaannya soal integritas, ya sudah, tidak bisa jalan sama-sama. Perbedaannya soal mission statement, the reason for existence, alasan kenapa saya hidup, keselamatan satu-satunya dalam Yesus, itu tidak bisa kompromi sama sekali. Ya, tidak bisa dikompromikan. Jadi pasti bisa. Ya. Jadi kalau itu perbedaan soal integritas, perbedaan soal mission statement, soal alasan, kenapa saya ada, kenapa pelayanan ini ada, kenapa gereja ini ada, kenapa perusahaan ini ada, memang tidak bisa sama-sama lagi. Ya. Yang kedua, divide. Ya. Mungkin missionnya sama, alasannya sama, integritasnya ada, tapi visinya berbeda, arahnya berbeda. Yang kedua ini, kalau memang kondisinya seperti itu, ya, maka tidak bisa dalam satu wadah, tapi tetap bisa network, berjejaring. Ya. Karena arahnya beda, dipaksain juga tidak bisa. Ya. Jadi pisah, tetapi tetap bisa saling network. Kalau tadi yang pertama why-nya sudah berbeda, integritasnya nggak ada, sudah nggak bisa ketemu sama sekali. Yang ketiga, debate. Debate ini masalah strategi. Strategi adalah how to get to the goal, bagaimana mencapai sasaran visi dengan cara yang terbaik. Itu strategi namanya. Nah, kalau bedanya cuma beda strategi, tetap bisa sama-sama. Strategi itu bisa diperdebatkan mana cara lebih baik, yang mungkin lebih baik 10 tahun lalu bukan lebih baik sekarang. Perdebatan soal strategi tetap harus berjalan, ongoing, ya. Tetapi tidak harus pisah. Strategi beda tidak apa-apa, ya. Tapi tetap didiskusikan terus mana cara yang paling baik untuk sampai ke sana. Effectiveness-nya gimana? Ya. Yang keempat, decide. Yang keempat, ini soal action plan. Ya, kalau soal ini adalah soal bisnis. Mau beli yang mana? Yang harga ini apa harga itu? Bukan lagi soal strategi, tapi tactical.
Ya, action plan, decision yang harus dibuat, mana yang lebih murah, mana lebih efisien, mana yang lebih cepat, semua itu nggak usah pisah. Ya, jadi kalau kita nggak pisahkan begini, kadang-kadang soal kecil. Menurut saya kalau dilihat dari sini, ya persoalan antara Paulus dan Barnabas tidak harus berujung berpisahnya mereka. Ya, menurut saya itu bukan soal mission, bukan soal integritas, dan juga bukan soal beda visi. Dua-duanya visinya sama, harusnya tidak berpisah. Ya, jadi ini bisa dipakai alat untuk sudah mikir perlu keluar dari plan ini, perlu keluar dari perusahaan ini, organisasi ini, ya pakai 4D untuk mengukur saudara di mana. Kalau di die or life, ya tidak ada pilihan lain. Ini soal integritas, tidak bisa digabung. Soal visi, ya mungkin tidak bisa digabung, tetap bisa kerjasama, tapi tidak bisa dalam satu wadah. Soal strategi masih bisa bersama-sama, tapi ongoing debate, terus strategi bisa berubah setiap saat. Ya, apalagi kalau soal action plan, cuman beda. Oh dia belinya merek ini, saya maunya merek ini. Nah, itu tidak usah pindah organisasi atau pelayanan hanya karena itu. Ada 3 hal yang saya pelajari dari cara dan perjalanan kepemimpinannya Paulus. Yang pertama adalah berkat-berkat dalam kepemimpinannya Paulus. Ya. Ada beberapa hal, ada 4 hal ya yang kita lihat Paulus diberkati dalam kepemimpinannya. Menurut saya ini tanda seorang pemimpin yang sukses kalau ada 4-4-nya ini. 1, dia dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang peduli pada dia. Ya. Ada Lukas, ada Timotius, ada yang lain yang nangis buat dia, yang nasihati dia, yang ngomongin dia, walaupun ada resikonya. Ada caring friends, sahabat-sahabat yang peduli. Ya, bukan sekedar kumpul-kumpul arisan, tapi peduli satu dengan yang lain. Pemimpin yang berhasil selalu punya inner circle atau community of leaders, komunitas pemimpin yang saling peduli. Ya, dulu-dulu orang berpikir pemimpin tuh lonely, sendirian di atas. Saya tidak setuju. Ya, pemimpin harus punya komunitas sendiri. Ya, sahabat-sahabat yang peduli di sekitarnya. Salah satu tanda pemimpin yang berhasil, dia berhasil membangun inner circle yang kuat, sahabat-sahabat yang peduli satu dengan yang lain. Yang kedua, kita lihat di pasal 20 waktu perpisahan dengan penatua Efesus, di pasal 21 perpisahan dengan yang di Tirus, di Kaisaria. Selalu orang-orang yang ikut Paulus nangisi dia. Ya, dia dikasihi demikian rupa oleh orang yang dia pimpin. Jadi sign yang kedua berkatnya Paulus adalah dia dikasihi, bukan karena dia bagi-bagi hadiah kayak Santa Claus, bukan, tapi karena dia bagi hidup. Dia bilang, aku tidak hanya bagi pengetahuan, aku bagi hidup kepada orang yang dia pimpin. Jadi sign pertama caring friends, sign kedua followersnya love him so much. Kenapa? Karena dia mengasihi mereka dengan hidupnya. Yang ketiga, trusted, dipercaya oleh gereja-gereja di seluruh dunia waktu itu. Semua berani nitipkan uang sumbangannya ke Paulus untuk diberikan ke Yerusalem. Ya, jadi dipercaya. Mata uang kepemimpinan itu apa? Dipercaya. Aset kepemimpinan itu apa? Dipercaya. Pemimpin tidak bisa dipercaya, tidak bisa gerak kemana-mana. Tidak mungkin efektif. Jadi Paulus dipercaya. Kepercayaan itu mahal sekali harganya. Sekali saudara langkai itu, bangunnya akan puluhan tahun. Ya. Dan yang keempat, ada pemimpin besar seperti Gamaliel. Gamaliel ini di kalangan orang Yahudi yang tidak Kristen pun dihormati sekali. Ya, seorang rabi yang sangat dihormati, dan dia milih Paulus untuk dimentori. Jadi ada orang yang mau invest dalam hidupnya. 4 hal ini bisa dijadikan tanda indikator pemimpin yang sukses. Punya caring, sahabat-sahabat yang caring, dikasihi oleh yang dia pimpin, dipercaya oleh pemimpin lain di seluruh dunia, dan yang keempat, ada pemimpin yang lebih dahulu dari dia invest dalam hidupnya, seperti Gamaliel. Hal kedua, saya mau lihat yang saya pelajari dari pasal 21-22 adalah kualitas kepemimpinannya Paulus. Yang pertama, dari 21 ayat 13, dia ini militan betul.
Ya, militan, apapun yang dikerjakan, kalau dulu Yahudi ya militan, sekarang jadi murid Tuhan yang militan betul. Artinya apa? Whatever it may cost, berapapun harganya, ya, sejak itu adalah misinya, dia akan bayar harganya. Ya. Yang kedua, humility, kerendahan hati. Ini setelah dikerjakan Tuhan demikian rupa, submission. Kita lihat di pasal 21 ayat 20 sampai 26 tadi. Dia bisa aja Petrus saja diajak berkelahi, apalagi cuman Yakobus. Ya kalau dia mau, tapi di pasal 21 Lukas nunjukkan bahwa karya Tuhan itu hebat. Paulus merendahkan hati ya di hadapan para pemimpin di Yerusalem dan submit, ya, menundukkan diri kepada pimpinan yang ada. Yang ketiga, dia punya kingdom mindset. Yang bukan yang penting pelayananku, yang penting aku, yang penting organisasiku, tapi dia mikir. Tadi omongannya si Yakobus berkata ada sekian ribu orang yang sudah lahir baru, tapi memang sangat menghormati Taurat. Kalau kabar ini sampai ke mereka dan tidak diluruskan, ini bisa berguguran semua. Jadi dia mikir kerajaan surga lebih besar daripada pelayananku. Kerajaan surga lebih besar daripada organisasiku, daripada gerejaku. Nah, banyak sekarang kebalik. Gerejaku lebih besar daripada kerajaan surga dan segala macam. Yang keempat, ini orang yang punya determination yang kuat, resilience, ulet, tangguh. Ya, jadi tidak gampang menyerah, single-minded. Hal yang ketiga adalah kepemimpinan liability atau resiko atau kelemahan, titik lemah dalam kepemimpinannya Paulus. Yang pertama, kalau saya lihat di 21 ayat 3, Lukas sengaja menyebutkan, kami belayar dari Miletus, kemudian melewati Siprus. Dia sebutkan Siprus, kami lihat di sebelah kiri kapal. Tapi kami tidak berhenti. Kenapa Lukas perlu nyebut itu? Siprus adalah tempat pertama yang disinggahi oleh Paulus dalam perjalanan misi yang pertama kali bersama Barnabas. Siprus adalah hometown-nya, ya, tempat asalnya Barnabas. Pada perjalanan ini dia kunjungi semua kota. Yang ketiga ini dia kunjungi semua jemaat yang pernah dia kunjungi di perjalanan sebelumnya, kecuali Siprus. Kenapa? Menurut saya ada unresolved issue, ada luka lama yang belum sembuh. Ya, dia bisa aja kalau mau seperti kota lain dia kunjungi Siprus karena di sebelah kiri ada Siprus, tapi dia memutuskan untuk jalan terus karena masih belum nyaman. Ada unresolved issue, wounds, luka lama yang belum sembuh di Siprus dengan Barnabas. Ya. Yang kedua, kelemahannya yang kedua dalam pasal 21 ini apa? Dia disregard the whisper of the Holy Spirit. Roh Kudus dikatakan memberitahu para murid di Tirus untuk meminta Paulus jangan ke Yerusalem. Clear. Ya. Tapi Paulus dikatakan mereka menunggu sampai waktunya habis. Jadi artinya menunggu itu gimana? Artinya apakah Paulus cari konfirmasi, tidak dapat konfirmasi, atau tidak ada diskusi dengan yang lain. Dikatakan cuman Lukas mengatakan sampai waktunya habis, waktunya tinggal di Tirus habis, terus mereka berangkat. Jadi artinya bisa saja dia cari konfirmasi tidak dapat, terus sambil nunggu sambil jalan, atau dia sudah ngambil keputusan pokoknya saya harus ke Yerusalem. Kemudian setelah itu dia sampai di Kaisaria. Ada nabi, ya, Agabus berkata orang yang punya ini akan diikat dengan diperlakukan seperti ini. Nabi di Roma itu ada 4 lagi orang punya karunia nubuat, 4 anaknya si Filipus menyaksikan semua. Ya. Tapi mungkin bisa aja ada pertanyaan tadi, kenapa Paulus tidak mau nuruti suara Roh Kudus? Ya mungkin bisa jadi dia sudah terlalu jauh melangkah, ya mau balik malu. Kalau dibilang, oh nanti Paulus takut mau ditangkap, ini dan takut. Jadi bisa saja, saya tidak tahu persis. Tapi alasannya bisa banyak hal. Bisa aja dia betul-betul ngabaikan suara Roh Kudus. Bisa aja dia mengharapkan Roh Kudus
tetap buka jalan dia ke Yerusalem. Alasannya kita tidak pernah tahu. Kenapa dia maksa terus ke Yerusalem? Bisa saja dia untuk mundur, dia malu. Bisa aja. Ya. Ketiga, yang menjadi liability-nya Paulus adalah stubbornness, keras kepalanya dia ini. Ya, dikatakan dalam Alkitab message bahwa karena dia stubborn terus, akhirnya kita bilang ya terserahlah, kita serahkan pada Tuhan saja. Yang keempat, dia abaikan nasihat teman-temannya, sahabatnya yang care, yang mengasihi dia, ya tidak didengar nasihatnya. Yang kelima, bersandar pada kekuatannya sendiri. Waktu dia berdialog dengan Tuhan, dia bilang, Tuhan, kalau di Yerusalem semua orang sudah kenal aku, lebih gampang. Ya, dengan pengalamanku, dengan reputasiku, dengan apa yang aku punya, aku bisa kerjakan semua sendiri. Tapi Tuhan bilang, aku akan kirim engkau ke tempat yang jauh, di mana orang tidak kenal. Jadi ada dari waktu ke waktu hidup kita juga, ya, mengandalkan kekuatan, mengandalkan pengalaman. Paling tidak ada sesuatu yang kita andalkan. Ya, sangat tidak enak kalau kita tidak punya apa-apa, disuruh Tuhan ke tempat yang tidak kenal kita tidak punya modal apa-apa. Tapi ini 5 hal yang bisa menjadi liability, yang menjadi resiko daripada kepemimpinannya Paulus. Nah, dalam hidup kita kadang-kadang antara stubborn, ya, keras kepala, orang Belanda bilang kopeh, ya, dengan tekad, determinasi kadang-kadang tipis sekali, ya. Stubbornness atau tekad seperti ini apakah ini kekuatan atau liability? Ya, liability kelemahan. Paulus memang menyampaikan begitu dia lihat keberhasilan di Efesus, dia bilang sekarang waktunya ke Yerusalem. Tapi dia tidak pernah menjelaskan kepada timnya kenapa dia mau ke Yerusalem. Orang-orang menduga apakah karena dia ingin berikan sumbangan dari gereja-gereja, tapi tidak disebutkan di pasal 21 itu hal yang penting. Dia tidak diceritakan bahwa dia memberikan sumbangannya seperti waktu di pasal 15. Ya. Ataukah alasannya karena dia ingin semangat bersaksi tentang pekerjaan Roh Kudus di Asia? Ya. Bisa aja, tapi apa urgensinya demikian besar? Jadi dia komunikasikan keputusannya pada timnya, tapi tidak menjelaskan pada timnya why-nya. Kenapa harus sekarang ke Yerusalem? Ya. Yang kedua, dia tidak mencari discernment kali ini, ya, tidak mencari discernment. Dalam perjalanannya mampir kemana-mana, Roh Kudus giat memberitahu dia, tapi dia tidak nyari, ya, discernment. Apakah Tuhan mau saya ke Yerusalem? Dia tidak nyari. Dia sudah ngambil keputusan mau ke Yerusalem. Dia tidak mencari discernment, apakah ini kehendak Tuhan apa tidak. Di Tirus misalnya, 7 hari di sana, Roh Kudus beritahu murid-muridnya. Ya, karena dia tidak nyari, mungkin dianggapnya ini tidak terlalu penting suara Roh Kudus. Kemudian juga waktu Agabus berbicara dengan dia di Kaisaria, disaksikan oleh 4 anaknya Filipus. Dia juga tidak menganggap itu suatu yang penting, yang seperti seakan-akan apa yang Roh Kudus inginkan. Yang ketiga, dia ignore counsel, nasihatnya teman-temannya dia abaikan. Ya. Dari timnya dikatakan orang-orang jemaat di Kaisaria semua, termasuk Filipus yang disebut khusus oleh Lukas, ini satu di antara 7 orang yang dipilih di Kisah Rasul pasal 6. Ini orang terhormat yang buka jalan ke Samaria buat Petrus dan Yohanes. Dia termasuk orang yang menasehati Paulus, jangan ke Yerusalem. Tapi kaunselnya semua tidak berhasil. Ya, dikatakan di pasal 21 ayat 12, we and everyone there, kami dan semua orang di sana ngemis ke Paulus supaya jangan keras kepala. Dikatakan di The Message, ya, tapi gagal. Dan kemudian jawabannya Paulus bukan meresponi firman Tuhan, tapi dia berkata, ya, kamu jangan nangis, bikin aku sedih. Kok cuma ditangkap, wong dibunuh mati pun aku rela. Jadi dia mulai shifted, memindahkan fokusnya yang tadinya adalah misi untuk Tuhan, sekarang fokusnya ke dirinya. Aku tidak takut, aku rela semuanya. Tapi apakah itu yang dikehendaki Tuhan apa tidak? Itu tidak dijawab oleh Paulus. Nah, kita masuk ke pertanyaan refleksi. Saya menghadapi dalam hidup saya, tidak tahu saudara pernah menghadapi apa tidak, ya. Kadang-kadang di tengah perjalanan satu perusahaan, entah itu pelayanan, entah itu perusahaan, entah itu proyek, entah itu gereja, entah itu tugas, ya.
inisiatif, kreativitas. Kadang-kadang saudara merasa ini harusnya yang dibutuhkan adalah di-push terus, jangan menyerah sampai akhir. Ataukah sesungguhnya Tuhan ingin kita dengarkan, bukan ini yang Tuhan mau. Ya, antara stubbornness, keras kepala, dengan determinasi. Kalau dari Tuhan, kita perlu determine, ya, memutuskan jangan menyerah sampai kapanpun juga. Tapi kalau bukan dari Tuhan, tekad seperti itu akan menghancurkan kita sendiri. Ya, Lukas mengatakan, buat saya, Kisah Rasul 21, 22 dan seterusnya ini, Lukas berkata setelah dia lihat 5 tahun ini, ya, 4 tahun lebih di dalam penjara. Ya. Kemudian hampir tenggelam kapalnya dan segala macam, dipukuli, serdadu datang baru berhenti mukuli dan segala macam. Lukas berkata, apa ini memang harus terjadi semua ini? Apa karena stubbornness, tidak tanya Tuhan, tidak dengar nasihat sahabatnya dan segala macam. Kalau kita bertanya, tapi gimana saya itu jarang bisa dengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan langsung. Kuncinya pertanyaan saya kalau ketemu seperti itu adalah, satu, Paulus punya sahabat-sahabat, ya, caring friends, sahabat yang peduli. Nah, seringkali kita tidak melatih diri kita untuk dependen pada orang. Ya, maka Tuhan melatih Paulus untuk dijadikan buta dulu supaya bergantung, dituntun sama orang, ya. Kita maunya kita yang gagah terus, kelihatan kita mampu dan segala macam. Tapi Tuhan didik Paulus supaya dia bisa bersandar, bergantung pada sahabat-sahabatnya. Jadi kalau saudara misalnya, saya kok sulit dengar peka suara Tuhan, ada sahabat enggak sekitar saudara yang caring, yang beri nasihat, ada mentor enggak yang bisa memberi feedback, memberi tuntunan. Ada pendoa-pendoa lain enggak seperti orang-orang di Kaisarea yang mendoakan, menasehati Paulus. Dan yang berikutnya, kita melatih diri tidak. Jadi kepekaan itu, ya, mendengarkan suara Tuhan perlu terus dilatih. Kalau kita makin lama makin mengabaikan, makin lama makin bebal kita ini. Ya. Tapi kalau kita melatih hal-hal yang kecil, whisper, ya. Kalau saudara biasa di rumah yang besar, ya, kalau ngomong sama orang di rumah itu selalu teriak-teriak karena rumahnya besar, ya. Kalau orang kemudian whisper, kadang-kadang nggak kedengaran. Nah, kita indah di Alkitab itu waktu zamannya Elia, juga waktu di sini, Tuhan tidak munculnya di angin kencang, tidak di storm, tidak di badai, tapi pada saat angin lembut berhembus, Tuhan bicara. Jadi supaya ngelatih ketenangan jiwa kita untuk dengar Dia. Nah, ada 4-5 hal yang saya mau sampaikan untuk merangkum diskusi kita ini. Bagaimana kaitannya kepemimpinan kita, ya, dengan Tuhan. Yang pertama statementnya adalah God is infallible, tapi leaders are not. Artinya apa? Tuhan tidak bisa salah. Pemimpin bisa salah. Ya. Banyak orang dalam banyak tafsiran saya baca seakan-akan belain Paulus dan seakan-akan tidak bisa salah Paulus. Paulus bisa salah. Ya. Saudara dan saya bisa salah. Dan akan buat salah lagi barangkali, tapi yang penting jangan buat kesalahan yang sama. Ya, belajar supaya tidak membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Jadi tidak ada pemimpin yang infallible, tidak ada pemimpin yang invincible, tidak bisa salah, tidak bisa kalah, tidak ada. Ya, semua pemimpin kalau tidak hati-hati bisa keliru. Jadi akibatnya apa? Tuhan didik kita untuk bergantung pada Dia. Yang tidak bisa keliru siapa? Tuhan. Pemimpin bisa keliru. Tapi kalau kita mepet, dempel sama Tuhan, kekeliruan itu diminimalisir. Ya. Yang kedua, Tuhan pakai, walaupun Paulus seperti apa, masih kasar ujung-ujungnya, ya. Tuhan pakai saudara, Tuhan pakai saya, walaupun belum sempurna. Banyak, imperfection, ketidaksempurnaan, banyak kekurangannya. Kuncinya jangan tinggal di situ.
kita harus terus bertumbuh dan terus belajar. Tetapi Tuhan pakai, itu luar biasanya Tuhan. Tuhan tidak nunggu kita sempurna baru dipakai untuk memutar balikkan dunia, memenangkan seluruh Asia kecil. Tidak nunggu itu. Tapi dengan alat yang apa adanya diserahkan ke Tuhan, Tuhan bisa memakai. Jadi Tuhan memang memakai manusia yang tidak sempurna, ya, supaya ada kebergantungan kita kepada Tuhan. Tapi jangan tinggal di situ. Kita harus bergerak terus untuk makin sempurna seperti Dia. Yang ketiga, kita lihat dalam kehidupannya Paulus, God is active. Ya, Tuhan itu tidak tinggal diam. Ya, dia berusaha ngomong lewat para murid di Tirus, coba ngomong lewat Agabus, coba ngomong lewat Lukas, lewat Filipus, segala macam. Jadi berbagai cara Tuhan pakai untuk berkomunikasi dengan hambanya. Tidak hanya satu cara. Ya mungkin kita caranya nunggu Tuhan cuman dengan cara yang kita comfortable. Tuhan mau latih kita untuk bisa dengar Dia dari berbagai cara. Jadi Tuhan itu aktif ingin berkomunikasi dengan kita, bukannya Dia jual mahal dan segala macam. Dia ingin berkomunikasi dengan Paulus lewat murid di Tirus, lewat Agabus, lewat anaknya Filipus, lewat Lukas, lewat timnya, segala macam. Tuhan mencoba berkomunikasi. Jadi kalau sudah merasa Tuhan kalau tidak ngomong-ngomong, Tuhan mungkin sedang aktif berkomunikasi, cuman radar saudara mungkin arahnya keliru. Saudara terbiasa dengar Tuhan dengan cara ini, Tuhan ingin ngomong dengan cara yang lain. Saudara kalau sudah begitu bertekad yakin satu hal, saudara abaikan semua suara-suara sahabat dan segala macam. Ya. Yang keempat, God is in control of all situation. Saya bayangkan Tuhan itu kayak kadang-kadang kayak GPS gitu. Ya, kita kebablasan tidak belok, ya GPS-nya tidak marah, tidak ada GPS marah. Dia paling bilang make a U-turn, ya, cari berbalik 180, cari legal U-turn atau belok kemana. Kalau kita tidak mau ndablek terus tidak mau U-turn, ya, kemudian GPS-nya beri peta yang lain lagi, ya agak jauh dikit, ya. Mungkin kayak Paulus harus dipenjara 4 tahun dan segala macam, agak molor sedikit. Tapi tetap Tuhan itu is in control. Ya, Dia akan terus bawa kita ke arah yang sama supaya kita jadi seperti Tuhan Yesus, hidup kita berdampak sesuai dengan rencana yang Tuhan punya, desain yang Tuhan punya dalam hidup kita. Ya, semakin kita bisa dengar suara Tuhan, didukung oleh para sahabat yang care, ya, banyak mendoakan orang-orang sekitar kita, mendoakan dan care buat kita bisa ngikuti GPS-nya Tuhan, ya semakin cepat, ya nyampenya. Tapi kalau saudara ada yang belum diasah, ya, seperti kebanyakan kita, termasuk saya, kadang-kadang kita kebablasan beloknya, ya, kecepatan beloknya. Tapi Tuhan tidak give up. Ya, Tuhan tetap menyertai, tidak ada GPS marah-marah. Sudah tak beritahu belok kanan, kenapa terus? Tidak ada. Ya, Tuhan tetap, ya kamu kebablasan ya harus muter lagi dan segala macam. Tuhan sabar, ya, Dia ingin berkomunikasi dengan kita, Dia setia nuntun kita sampai kepada destiny kita. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Paulus itu sama seperti kita semua, ya, adalah hamba-hamba Kristus. Ya, ada kelebihannya, ya pemimpin yang bagus, militan, ya, determinasinya tinggi, komitmennya tinggi, tapi juga ada kekurangannya. Belum selesai. Waktu Lukas tulis ini belum tuntas sekolahnya Paulus, belum selesai. Walaupun sudah banyak berubah, ya, lewat kejadian-kejadian di Kisah Rasul banyak berubah, tapi belum selesai. Sama dengan saya, sama dengan saudara. Ya, jadi kalau Paulus sama seperti kita, dia dipakai untuk memutar balikkan dunia waktu itu, ya. Dia bisa merubah, membuat semua Asia Minor mendengar kabar Injil. Saudara dan saya juga bisa dipakai Tuhan kalau kita menyediakan diri kita seperti Paulus. Dia bukan dewa, dia bukan setengah dewa. Dia sama seperti saudara dan sama seperti saya. Apa yang membuat dia begitu so powerful hidupnya Paulus ini? Karena dia punya message dari surga. Pasal 22 itu adalah pengulangan pasal 9, diulang lagi nanti pasal 26 tentang kesaksiannya dia. Ya, itu berita dari surga bahwa orang seperti Paulus berubah hidupnya, menyerahkan hidupnya, bertobat, itu berita dari surga.
Hanya berita dari surga, heavenly message, yang bisa merubah dunia. Kalau saudara bawa berita dunia ke dunia, dunia tidak berubah. Berita dari surga itu kesaksian saudara. Setiap ada kesempatan, Paulus menyaksikan berita dari surga. Bagaimana hidupnya dirubah oleh karena intervensi surga. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali saudara memberitakan berita dari surga ini? Perubahan hidupmu, pertobatanmu, mungkin 30 tahun lalu, mungkin 20 tahun lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Kapan terakhir kali saudara bawa message dari surga? Karena hanya itu yang bisa merubah dunia. Tadi saya baca renungan yang ditulis oleh Smith Wigglesworth. Dia bilang, I must have a message from heaven that will not leave people as I found them. Aku harus tiap hari punya berita dari surga. Itu kesaksian dari surga yang merubah hidupku sedemikian rupa sehingga setiap orang yang aku temui, waktu aku tinggalkan tidak tetap sama. Karena kalau setiap orang yang saya temui, setiap keadaan, setiap kumpulan, setiap pelayanan, tiap gereja, tiap organisasi, ketemu dengan message dari surga, pasti berubah. Saudara ketemu orang hari ini, ketemu peristiwa hari ini, jangan sampai saudara tinggalkan orang itu dalam keadaan yang sama. Kalau saudara tidak punya message dari surga, orang akan ketemu saudara kondisinya ini, saudara tinggal kondisinya tetap sama saja. Doanya Smith adalah, aku butuh message dari surga tiap hari. Bagaimana kesaksianku ini adalah intervensi surga, diberitakan terus dalam setiap kesempatan. Karena hanya message dari surga yang bisa merubah dunia. Jangan sampai aku ketemu orang besok, minggu depan, lusa, dan aku tinggalkan orang itu dalam keadaan yang sama. Karena hanya kalau orang itu ketemu dengan message dari surga, kesaksian hidup saudara, maka orang itu bisa berubah dan dunia bisa berubah.